Saudara-saudara, dunia hari ini bukan sedang batuk kecil, bukan sedang masuk angin diplomatik, melainkan sedang diguncang demam tinggi bernama kekacauan global. Dan di tengah demam itu, Amerika datang sok jadi dokter, padahal tangannya sendiri penuh korek api dan bensin. Iran ditekan, Gaza dibakar, kawasan diprovokasi, lalu Washington masih juga ingin tampil seperti polisi dunia, seolah-olah seragam saja cukup untuk menyulap kekacauan menjadi ketertiban. Yang kita lihat sekarang bukan tata dunia yang stabil, melainkan panggung yang lampunya korslet, lantainya retak, dan sutradaranya mabuk kuasa sambil teriak paling tahu arah sejarah. Bahayanya justru di situ. Ketika negara-negara besar merasa mereka masih memegang setir, padahal mobil global ini sudah oleng, bannya pecah, remnya blong, dan penumpangnya disuruh tepuk tangan. Jadi kalau ada yang bilang dunia cuma sedang tidak baik-baik saja, maaf, itu terlalu sopan. Terlalu wangi, terlalu rapi untuk menggambarkan kenyataan yang sudah bau mesiu dan bangkai kemunafikan. Untuk membaca kekacauan ini, kita tidak bisa cuma mengandalkan pidato pejabat yang mulutnya licin seperti iklan pasta gigi. Kita perlu melihat pola besar. Dan salah satu nama yang sering dipakai untuk memetakan pola itu adalah Raym Thomas Dalio. Lahir di New York, umur 12 tahun sudah pegang saham Northeast Airlines, lalu tumbuh jadi bos Bridgewater Associates dengan dana kelolaan lebih dari $100 miliar. Ini bukan orang yang duduk di warung sambil nebak-nebak geopolitik dari suara knalpot. Ini orang yang dibesarkan oleh angka, risiko, siklus, dan kecenderungan sejarah yang dibaca bukan dengan emosi semata, tapi dengan kalkulasi dingin. Ia lulus MBA dari Harvard pada tahun 1973, lalu menghabiskan hidup membaca naik turunnya kekuatan. Jadi ketika dia bicara soal tatanan dunia yang berubah, kita minimal tahu dia tidak sedang mengigau di halte. Tentu saja bukan berarti semua omongannya kitab suci, jauh dari itu. Tetapi justru menarik karena ia membaca negara seperti investor membaca perusahaan. Ada fase akumulasi, euforia, kelelahan, lalu ambruk. Dan kalau rumus itu diterapkan ke Amerika hari ini, waduh, aromanya bukan lagi aroma kejayaan, tapi aroma karpet mewah yang mulai terbakar dari bawah meja Oval Office. Dalio menulis buku Principles, Life and Work, terbit pada 19 November 2017 dengan tebal 592 halaman. Dan di situ ada rumus yang sederhana tapi menampar, pain plus reflection equals progress. Rasa sakit ditambah refleksi menghasilkan kemajuan. Nah, lucunya banyak negara besar, terutama yang terlalu lama merasa diri pemilik mikrofon dunia, senangnya cuma bikin orang lain sakit, tapi malas refleksi. Jadi ya jangan heran kalau yang lahir bukan kemajuan, melainkan pengulangan kebodohan dalam kemasan baru. Amerika itu contoh memukau atau memuakkakan. Entahlah, karena setiap kali intervensi militernya gagal menstabilkan kawasan, mereka bukannya berkaca, malah ganti jargon, ganti logo operasi, ganti konferensi pers, seolah masalah selesai kalau nama proyeknya dibuat lebih keren. Di titik ini, rumus Dalio berubah jadi satire telak. Pain without reflection equals repeated disaster. Rasa sakit tanpa perenungan menghasilkan bencana berulang. Dan Timur Tengah sudah terlalu lama dijadikan laboratorium untuk eksperimen imperial yang gagal total. Maka membaca sejarah bukan hobi orang pensiunan, melainkan kewajiban politik. Sebab bangsa yang keras kepala pada masa lalu biasanya akan masuk ke masa depan sambil menabrak tembok yang sama. Hanya dengan kamera yang lebih mahal. George Santayana pernah mengingatkan bahwa mereka yang tidak belajar dari masa lalu akan terkutuk mengulanginya. Dan kalimat itu hari ini terdengar seperti surat tilang untuk para pembuat perang yang hobinya menjual trauma sebagai strategi. Sejarah tidak berputar persis sama, benar, tetapi polanya sering mengedip dari jauh, memberi sinyal, memberi peringatan, dan sayangnya kekuatan besar biasanya terlalu angkuh untuk melihat lampu merah. Amerika berkali-kali masuk ke wilayah orang lain dengan mentalitas juru selamat, lalu keluar meninggalkan reruntuhan, faksi-faksi bersenjata, generasi yang marah, dan tagihan moral yang tidak pernah dibayar lunas. Israel pun begitu, bertindak seolah semua agresi bisa dibungkus dengan kata keamanan nasional. Padahal dunia makin lama makin muak melihat standar ganda yang dipakai setiap hari seperti seragam dinas resmi. Jadi ketika pola lama muncul lagi, ketika ancaman, aliansi, kepongahan, dan reaksi keras mulai berkumpul di satu panggung, kita tidak sedang menonton episode baru, kita sedang menyaksikan pengulangan lama dengan efek ledakan yang lebih mahal. Dalam 500 tahun terakhir, pola hegemon itu kira-kira begini.
Naik, berjaya, mabuk kejayaan, kehilangan kewaspadaan, lalu turun, dan buku Principles for Dealing with the Changing World Order dipakai untuk menjelaskan sirkus sejarah semacam itu. Tidak ada imperium yang naik selamanya. Tidak ada matahari geopolitik yang terus siang, sebab setiap puncak selalu melahirkan dua penyakit, rasa kebal dan rasa berhak. Amerika hari ini masih berjalan seperti raja pesta yang belum sadar musiknya sudah berhenti, kursinya goyang, tamunya pulang, dan tagihan catering menumpuk di meja belakang. Di saat yang sama, negara-negara lain belajar cepat, membangun industri, teknologi, persenjataan, dan jaringan dagang, sementara Washington masih sering mengira ancaman cukup dijawab dengan armada dan sanksi. Padahal sejarah kejam sekali kepada yang telat sadar. Begitu fase turun dimulai, tepuk tangan berubah jadi bisik-bisik, sekutu mulai menghitung untung rugi, dan musuh tersenyum karena tahu sang raksasa mulai pincang. Negara bisa naik kalau utangnya rendah, kesetaraan sosialnya lebih baik, inovasinya hidup, dan pendidikannya kuat. Jadi kejayaan itu bukan sulap, bukan mantra, bukan hasil pidato dengan bendera di belakang podium. Ia lahir dari fondasi dalam negeri yang sehat, dari masyarakat yang masih percaya pada masa depan, dari institusi yang bekerja, dan dari kemampuan mencetak gagasan, bukan cuma mencetak dolar. Karena itu kebangkitan bukan sekadar soal tank dan kapal induk, tetapi soal apakah rakyatnya masih punya mobilitas sosial, apakah kampusnya melahirkan terobosan, apakah industrinya produktif, dan apakah negara masih bisa menahan kerakusan elit. Ironisnya, banyak kekuatan besar justru suka memamerkan otot keluar ketika tulangnya mulai keropos ke dalam, seolah parade militer bisa menutupi retak di struktur ekonomi dan sosial. Maka kalau ada negara merasa dirinya tak terkalahkan hanya karena pangkalannya banyak dan mikrofon medianya nyaring, sebaiknya ia belajar satu hal. Sejarah tidak pernah memberi bonus permanen kepada yang malas membenahi rumahnya sendiri. Masalah besar datang ketika sebuah negara mencapai puncak lalu jatuh cinta pada kenyamanan, masuk ke zona nyaman, menepuk dadanya sendiri, dan mulai percaya bahwa dunia akan selamanya tunduk pada kebiasaan lamanya. Disitulah complacency lahir, penyakit yang tidak bunyi seperti ledakan, tetapi efeknya pelan-pelan mematikan. Karena inovasi melemah, kewaspadaan turun, dan para pengambil keputusan makin sibuk memelihara citra ketimbang membaca ancaman. Amerika tampak punya gejala itu. Terlalu lama hidup sebagai pusat sistem membuat sebagian elitnya percaya bahwa semua negara pada akhirnya akan antre minta restu, padahal kenyataan sekarang jauh lebih liar. Ketika lawan-lawan baru tumbuh, ketika sekutu mulai ragu, dan ketika biaya dominasi makin mahal, rasa puas diri itu berubah dari bantal empuk menjadi jebakan mematikan. Jadi kehancuran tidak selalu datang dengan sirene. Kadang ia datang sambil mengenakan jas mahal, membawa survei kemenangan, lalu menyelinap masuk lewat pintu bernama "Kami masih yang paling kuat". Kalimat yang sering justru diucapkan sesaat sebelum jatuh. Disebutkan bahwa dalam 500 tahun terakhir ada 16 perang besar, dan 12 diantaranya dikaitkan dengan jebakan yang sering disebut Thucydides Trap, sebuah pola ketika kekuatan yang naik membuat kekuatan mapan ketakutan, lalu benturan jadi makin sulit dihindari. Angka itu penting, bukan karena harus diperlakukan sebagai doa atau mantra, melainkan karena menunjukkan bahwa perang besar sering lahir bukan dari satu peluru pertama, tetapi dari kecemasan yang menumpuk, aliansi yang mengeras, dan salah hitung yang dianggap sepele. Dunia hari ini penuh bahan baku untuk pola itu. Amerika cemas pada China, Israel cemas pada Iran, Eropa cemas pada Rusia, dunia Arab cemas pada Israel, dan semua orang cemas pada Washington yang terlalu sering bertindak tanpa rem moral. Ketika kecemasan kolektif ini dikelola bukan dengan diplomasi matang, melainkan dengan ancaman, sanksi, unjuk senjata, dan propaganda, ya hasilnya bukan perdamaian, hasilnya kompor geopolitik yang apinya dijaga tetap menyala. Jadi kalau ada yang bertanya apakah perang besar bisa datang dari rangkaian kecil provokasi dan kesombongan, jawabannya bukan sekadar bisa, melainkan sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa begitulah caranya bencana lahir. Thucydides Trap, kalau disederhanakan, bekerja seperti ini. Satu negara menjadi sangat kuat, negara-negara lain takut. Lalu diam-diam mereka mencari kawan, mencari celah, menunggu momen ketika si raksasa lengah, lalu hantaman datang dari arah yang tidak dia duga. Inilah ironi kekuasaan. Semakin tinggi satu negara berdiri, semakin panjang bayangannya, dan semakin banyak yang terganggu, cemas, lalu bersiap melawannya.
Amerika selama ini sangat menikmati posisi sebagai pemain paling dominan. Tetapi dominasi itu juga menumpuk rasa takut, dendam, dan keinginan menyeimbangkan kekuasaan di mana-mana. Israel pun bermain dalam logika yang sama, merasa tembok, rudal pencegat, dan dukungan Washington cukup untuk menahan semua gelombang balasan. Padahal sejarah mengajarkan bahwa rasa aman absolut sering cuma ilusi mahal. Maka jebakan itu bukan sekadar soal siapa paling kuat, melainkan soal siapa paling sombong saat lawan-lawannya sedang diam-diam menyusun meja perundingan, kontrak persenjataan, dan daftar target. Lihat kisah lama yang terus dihidupkan sebagai pelajaran. Pada 12 September tahun 690 sebelum Masehi, Battle of Marathon meledak. Raja Darius pertama mengirim 25.000 tentara Persia, lalu dihadang pasukan Athena yang disebut berjumlah 10.000 di bawah figur yang dalam narasi ini dikaitkan dengan Thucydides. Perangnya hanya 1 hari, tetapi hasilnya brutal. 6.400 tentara Persia tewas dan lebih dari 1.000 dari pihak lawan juga tumbang. Menunjukkan bahwa 1 hari saja cukup untuk mengubah arah sejarah kalau perhitungan militer bertabrakan dengan tekad politik. Dari kisah itu juga muncul Philippides yang berlari 42 km membawa kabar kemenangan. Dan lucunya, dunia modern mengenangnya sebagai olahraga, padahal akarnya adalah darah, panik, dan berita perang. Sejarah memang punya selera humor yang gelap. Manusia mengubah trauma menjadi tradisi, lalu lupa bahwa di belakang tiap simbol heroik ada mayat yang tidak ikut merayakan. Maka pelajaran dari maraton bukan sekadar romantika kuno, melainkan pengingat bahwa negara besar pun bisa terpeleset. Dan ketika terpeleset, jatuhnya tidak elegan, tidak puitis, tidak sinematik, tapi berdarah-darah. 66 tahun kemudian, Athena berhadapan dengan Sparta, dan disitulah logika jebakan itu makin jelas. Kekuatan besar yang terlalu percaya diri sering memberi lawan kesempatan untuk menyerang saat ia sedang lengah. Sparta, yang dipimpin Brasidas dalam narasi ini, bukan pihak yang tampak paling megah, tetapi justru karena Athena merasa terlalu aman, ruang untuk serangan mendadak terbuka lebar. Disinilah kesombongan strategis dibongkar habis-habisan, sebab tidak ada benteng yang cukup tinggi untuk menutupi kebodohan elit yang mengira semua orang akan selamanya takut. Kalau kita tarik ke masa kini, Amerika dan Israel suka sekali bicara tentang superiority, deterrence, supremacy, macam-macam istilah keren itu. Tetapi istilah keren tidak otomatis menutup kemungkinan salah hitung. Kadang-kadang yang menghancurkan bukan lawan paling besar, melainkan kombinasi lawan-lawan yang muak sabar, lalu memilih bergerak di saat sang penguasa sedang sibuk mengagumi bayangannya sendiri. Pelajaran strategisnya sederhana tetapi keras. Begitu sebuah negara mencapai puncak kekuatan militer, justru saat itulah ia paling wajib rendah hati, paling wajib waspada, paling wajib menahan godaan untuk meremehkan pihak lain. Kesalahan terbesar imperium bukan kurang senjata, melainkan terlalu yakin senjatanya bisa menjawab semua persoalan. Padahal politik, identitas, agama, ekonomi, dan martabat bangsa tidak pernah tunduk penuh pada logika bom dan rudal. Amerika berkali-kali tampak menganggap bahwa dengan pangkalan di mana-mana dan kapal induk di laut, lawan akan otomatis ciut. Padahal pengalaman menunjukkan tekanan berlebihan justru bisa merekatkan musuh-musuh yang sebelumnya tercerai. Israel juga berkali-kali bertindak dengan rasa kebal yang luar biasa, seolah setiap aksi keras akan berhenti pada titik yang mereka inginkan. Padahal balasan dalam politik kawasan sering datang dari arah yang tidak tercantum di briefing militer. Jadi titik rawan sebuah kekuatan bukan cuma ketika ia lemah, melainkan justru ketika ia percaya dirinya terlalu kuat untuk gagal. Pada 2015, Graham Allison dari Harvard mengingatkan soal bahaya Thucydides Trap. Lalu pada 2017, ia menerbitkan Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap? Dan pertanyaannya tetap menggantung seperti pisau di atas meja rapat geopolitik. Analogi yang ditarik kasar tapi mengganggu. Amerika seperti Athena yang sudah lama mapan, China seperti kekuatan baru yang membuat pusat sistem lama gelisah, lalu semua orang pura-pura tenang sambil diam-diam menambah anggaran pertahanan. Yang membuat situasi lebih ngeri adalah fakta bahwa dunia kini bukan panggung dua aktor saja. Ada Rusia, Iran, India, Eropa, dunia Arab, dan kekuatan menengah lain yang bisa mempercepat atau menghambat benturan. Jadi bukan cuma soal Washington versus Beijing, melainkan soal bagaimana semua pihak membaca pergeseran kekuatan, lalu menentukan apa mereka mau ikut menyeimbangkan, menunggangi, atau meledakkan situasi.
Dan ketika Amerika masih gemar bermain sebagai wasit, pemain, sponsor, sekaligus penulis aturan, ya wajar kalau kecurigaan global makin tebal. Karena tidak ada pertandingan yang sehat kalau satu pihak pegang peluit sekaligus daftar pemain cadangan. Muncul pula spekulasi tentang fakta pertahanan bersama Arab Saudi dan Pakistan yang bisa berkembang ke sesuatu yang dijuluki Islamic NATO. Bahkan disebut berpotensi menghimpun 53 negara Muslim. Dan disinilah kita melihat bagaimana rasa takut terhadap agresi bisa berubah menjadi kebutuhan membangun poros baru. Tentu, belum tentu semua itu menjadi blok militer solid besok pagi. Jangan naif juga. Tetapi ide seperti itu lahir bukan dari ruang hampa, melainkan dari akumulasi luka, ancaman, dan kesan bahwa aturan global hanya tegas pada pihak tertentu dan lembek pada yang lain. Ketika Amerika dan Israel terus memainkan logika tekanan dan dominasi, mereka sebetulnya sedang membantu musuh-musuhnya menemukan bahasa bersama, menemukan urgensi bersama, bahkan menemukan identitas strategis bersama. Jadi kadang kekuatan besar itu benar-benar jenius. Jenius dalam arti negatif. Karena dengan kesombongannya sendiri, ia merakit koalisi perlawanan yang tadinya belum tentu lahir secepat itu. Dan kalau koalisi-koalisi baru ini terbentuk, jangan kaget sebab yang menyiram bensinnya sejak awal ya, kebijakan luar negeri yang pongah dan selektif itu juga. Karena itulah dibutuhkan lembaga yang terus memantau kekuatan militer, ekonomi, sumber daya manusia dan arus migrasi atau pekerja, sebab negara tidak runtuh hanya oleh serangan dari luar, tetapi juga oleh ketidakmampuan membaca gejala dari dalam. Think tank yang serius harus sanggup berkata tidak enak kepada penguasa, harus berani menyodorkan angka pahit, dan harus bisa membedakan antara kemenangan propaganda dan kesehatan negara yang sesungguhnya. Tanpa itu, elit hanya akan hidup dalam ruang gema, mendengar pujian dari media yang sudah dijinakkan, lalu percaya bahwa semua baik-baik saja sampai krisis mengetuk pintu dengan sepatu bot. Amerika sering tampak kuat di layar, tapi kekuatan yang tidak rajin mengaudit dirinya sendiri bisa berubah jadi teatrikal, ramai di kamera namun rapuh di lapangan. Jadi perang bukan cuma soal siapa punya rudal paling banyak, melainkan soal siapa paling jernih membaca waktu. Dan sejarah berkali-kali menghukum negara yang mengira laporan menyenangkan lebih penting daripada kenyataan yang menyakitkan. Barat dulu memuja pasar bebas dan dunia tanpa batas, borderless world, seolah sejarah sudah selesai dan semua bangsa tinggal antre menjadi versi mini dari model mereka. Tetapi sekarang mereka justru kalang kabut melihat hasil dari resep yang mereka jual sendiri. Disebutkan bahwa pada 14 Februari di Munich Security Conference, Marco Rubio bicara dengan nada yang mengakui kebodohan masa lalu. Dan itu menarik, karena baru sekarang mereka seperti sadar bahwa ketika semua pintu dibuka tanpa siap menanggung konsekuensi sosialnya, perubahan demografi dan budaya akan mengguncang pusat-pusat lama. Mereka dulu bersorak ketika dunia dibuat terbuka untuk arus modal, arus barang, arus manusia. Lalu ketika wajah kota berubah, ketika ruang publik berubah, ketika identitas lama digugat, tiba-tiba mereka pura-pura kaget seperti orang yang menyalakan kompor lalu marah karena dapurnya panas. Ini sungguh sarkastik. Mereka menjual globalisasi sebagai obat universal. Lalu ketika efek samping datang ke halaman rumah sendiri, mereka menyebutnya blunder, membatasi imigran dan mencari kambing hitam. Jadi dunia tanpa batas yang dulu dipromosikan sebagai kemenangan peradaban, kini berbalik seperti bumerang. Dan Amerika bersama Eropa sedang merasakan pahitnya kebijakan yang dulu mereka jual dengan senyum lebar dan brosur mewah. Indikator ekonomi memberi tamparan yang lebih telanjang lagi. Utang Amerika disebut mencapai 38,3 triliun dolar, sementara GDP-nya 29 triliun dolar, membuat rasio utang terhadap GDP berada di kisaran 125 sampai 130%. Angka yang oleh logika sehat jelas tidak wangi. Mereka memang bisa mencetak dolar, dan disitulah letak keistimewaan sekaligus kelicikannya. Karena mata uang cadangan dunia memberi ruang bernapas lebih panjang. Tetapi bukan berarti hukum gravitasi ekonomi dibatalkan hanya karena mesin cetaknya canggih. Bandingkan dengan China, utang jangka panjang 16,2 triliun dolar, GDP 19,6 triliun dolar, rasio sekitar 84%. Lalu ada target 2049 menjadi superpower nomor 1 dan proyeksi 2035 memiliki 1.500 sampai 1.600 peluru kendali nuklir.
Jepang pun tidak luput dari jebakan. GDP 4,3 triliun dolar dengan utang 10 triliun dolar. Rasio 237% membuat negeri itu terlihat maju tetapi tercekik. Kaya tetapi sesak, modern tetapi mentok. Jadi kalau Washington masih ingin berkhotbah tentang disiplin, keteraturan, dan tata dunia berbasis aturan, publik dunia boleh saja menatap angka-angkanya sambil mengangkat alis. Karena kadang negara yang paling cerewet mengatur orang lain justru yang paling pandai menyembunyikan penyakit di tubuhnya sendiri. Semua negara kini bergerak ke arah penguatan militer untuk efek gentar. Termasuk Jepang yang dulu dibatasi logika pertahanan, tetapi kini semakin aktif membeli alutsista. Sementara Eropa dan Amerika justru memperlihatkan retakan kepercayaan yang makin susah ditutup pakai pidato manis. Isu Greenland misalnya memperlihatkan bagaimana Washington bisa terdengar seperti tuan tanah rakus yang mengira peta dunia adalah brosur properti. Tinggal tunjuk lalu klaim, padahal sekutu pun punya harga diri, punya publik, punya batas sabar. Lalu muncullah bujuk rayu bahwa America is a child of Europe. Kalimat yang terdengar indah, tetapi juga agak panik. Seperti anak yang baru sadar ia terlalu kasar pada keluarganya setelah semua orang mulai menjauh dari meja makan. Damage has been done. Kerusakan kepercayaan sudah terjadi. Karena aliansi bukan cuma dibangun dari ancaman bersama, tetapi juga dari keyakinan bahwa pemimpin blok tidak akan seenaknya memperlakukan kawan seperti pegawai kontrak. Jadi saat ini yang tampak bukan solidaritas Barat yang mulus, melainkan keluarga besar yang tersenyum di foto bersama sambil diam-diam menyimpan daftar keluhan di saku jas masing-masing. Ada 3 skenario yang dipakai untuk membaca masa depan: peaceful coexistence, bifurcated global order, dan catastrophic world order. Dan jujur saja, dunia sekarang terlihat berjalan mondar-mandir di antara ketiganya seperti orang bingung di persimpangan sambil dikejar suara siren. Skenario pertama terdengar waras. Negara-negara besar hidup berdampingan secara damai karena sadar perang terlalu mahal. Tetapi masalahnya logika waras sering kalah oleh ego elit, industri senjata, dan politik domestik yang haus musuh. Skenario kedua, dunia terbelah 2 blok. Satu sisi Amerika, Eropa, Jepang, sisi lain Rusia, China, India, Iran, terlihat makin masuk akal. Meski memang masih terlalu sederhana karena kekuatan menengah seperti Indonesia, Brasil, dan poros-poros lain tidak bisa dihapus dari papan. Lalu skenario ketiga, catastrophic world order, dunia tanpa aturan. Nah ini yang paling mengerikan sekaligus paling terasa gejalanya. Karena institusi internasional melemah, hukum dipilih-pilih, dan yang kuat bertindak seolah legalitas bisa dibeli dengan veto, dolar, dan kamera konferensi pers. Kalau ini terus dibiarkan, dunia akan masuk ke fase ketika semua pihak bicara perdamaian sambil mengokang senjata. Dan itulah bentuk modern dari kegilaan yang dibungkus jas diplomatik. Eskalasi Iran, Amerika, dan Israel hari ini memperlihatkan semua unsur kekacauan itu sekaligus. Negosiasi dilakukan model 2 ruangan. Delegasi Amerika yang disebut Steve Witkoff dan Jared Kushner berada terpisah dari delegasi Iran. Lalu Menlu Oman mondar-mandir membawa dokumen seperti kurir di gedung yang fondasinya mau roboh. Tuntutan Amerika keras sekali, hapus program nuklir, hapus pengembangan peluru kendali balistik, putus dukungan kepada Hamas, Hezbollah, Houthi, Jihad Islamiyah, milisi Irak, bahkan ikut mengatur bagaimana Iran memperlakukan rakyatnya, seolah Washington ini nabi, hakim, polisi, dan auditor moral sekaligus. Di sisi lain, ada data yang disebut tentang material uranium dengan format 408,6 kg enriched uranium. Lalu soal bom yang konon menembus 61 meter, sementara lokasi target disebut 110 meter, bahkan 1 kilometer. Ditambah lebih dari 20 lokasi terkait nuklir Iran, termasuk Fordo, Natanz, Isfahan, dan Bushehr, yang memiliki 3.000 pekerja dengan 700 orang Rusia, membuat medan ini bukan arena yang bisa dipukul seenaknya tanpa konsekuensi besar. Lalu muncul kalkulasi perang yang terdengar seperti red kiamat. Amerika disebut merencanakan 800 bom per hari. Kekuatannya diperkirakan hanya bertahan sekitar 2 minggu. Kapal induk Gerald F. disebut tiba sekitar 6 Maret. Sementara Iran dikatakan punya 3.000 peluru kendali balistik yang bisa diarahkan ke Israel dan pangkalan Amerika di Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, serta Irak.
Jadi, kalau Washington masih nekat bermain korek api di gudang amunisi, dunia berhak berkata terus terang, ini bukan kepemimpinan global, ini kegilaan strategis. Dan jika salah kalkulasi, yang runtuh bukan cuma satu kota atau satu pangkalan, melainkan sisa-sisa kewarasan dunia yang memang sudah kompang camping sejak lama.